Halo teman-teman semua, kenalin aku Nur Ivansyah dengan NIM 06 dari Pendidikan Komputer A Angkatan 2023. Kalian pernah dengar gak sih tentang karya tulis ilmiah? Ini bukan sekedar tulisan biasa loh, melainkan sebuah laporan yang dibuat berdasarkan penelitian atau kajian yang dilakukan secara sistematis. Nah, karya tulis ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk membuktikan nih kebenaran suatu hal berdasarkan data dan juga fakta yang diperoleh. Selain itu, karya tulis ilmiah juga menjadi sarana bagi mahasiswa, akademisi ataupun peneliti nih untuk mengembangkan wawasan serta melatih nih kemampuan berpikir kritis dan juga analitis. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisikan fakta dan juga pembahasan ilmiah yang dibuat oleh seseorang berdasarkan penelitian ataupun kajian tertentu. Isinya tidak boleh sembarangan nih karena harus didasarkan pada metode yang benar dengan bahasa yang baku dan juga sistematika yang jelas. Dengan begitu, karya ilmiah bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan bisa dijadikan referensi oleh orang lain dalam bidang yang sama. Ada beberapa ciri yang harus dipenuhi agar suatu tulisan bisa disebut sebagai karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah harus sistematis. Artinya disusun dengan urutan yang jelas, mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Kedua, isinya harus objektif nih, tidak boleh memihak atau berisi opini pribadi yang tidak didukung oleh data. Ketiga, karya ilmiah harus logis, yaitu masuk akal dan sesuai dengan fakta yang ada. Keempat, bahasa yang digunakan harus formal dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Dengan ciri-ciri ini, karya tulis ilmiah bisa menjadi sumber informasi yang valid dan terpercaya. Ada beberapa jenis karya tulis ilmiah yang sering digunakan nih. Salah satunya adalah artikel ilmiah, yaitu tulisan pendek yang biasanya dipublikasikan di jurnal ataupun media akademik. Ada juga makalah yang sering digunakan dalam tugas perkuliahan ataupun seminar untuk membahas suatu topik tertentu. Selain itu, ada juga laporan penelitian yang berisi hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan, serta proposal yang merupakan rancangan awal sebelum sebuah penelitian atau kegiatan dilakukan. Setiap jenis karya ilmiah ini memiliki tujuan dan struktur yang berbeda, tetapi semuanya tetap berpegang pada prinsip ilmiah yang sama. Struktur karya tulis ilmiah umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan juga rumusan masalah. Bagian ini penting untuk memberikan gambaran awal tentang apa yang akan dibahas di dalam tulisan. Kedua, ada pembahasan atau isi, yang merupakan bagian inti dari karya ilmiah. Di sini, penulis menyajikan data, analisis, serta pembuktian dari hasil penelitian. Terakhir, bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang bisa diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Dengan struktur ini, pembaca dapat memahami isi karya ilmiah dengan lebih mudah. Jadi, karya tulis ilmiah adalah bentuk tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah. Jika kalian ingin menulis karya ilmiah, pastikan mengikuti aturan yang ada ya, menggunakan bahasa yang baku dan menyusun tulisan secara sistematis. Dengan begitu, tulisan kita tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton video hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Yeah, yeah, Bobby Valentino.